Puji Tuhan, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang tentunya memberikan kesempatan bagi kita semua ada. Semua karena kebaikan Tuhan tentunya bagi kita. Terima kasih buat Gembala Sidang yang sudah mempercayakan untuk saya sama-sama share, kita berbagi kebenaran firman Tuhan. Langsung saja, puji Tuhan, saya akan memberikan tema tetap tegar di masa yang sukar. Hari-hari ini memang benar-benar kita diperhadapkan dengan masalah yang sukar. Banyak hal diperhadapkan kepada kita tentunya hari-hari ini. Keluarga berdampak, pekerjaan berdampak. Ya, karena pandemi yang berkelanjutan seperti ini, tidak ada manusia yang ingin sebenarnya kita hidup dalam kesukaran, nggak ada. Karena kesukaran pasti tidak menyenangkan. Selama kita masih diberikan nafas, yang pasti kesukaran itu tetap ada. Selama kita masih hidup, kesukaran itu masih ada. Kesukaran bisa datang kapan saja, melalui apa saja. Ya seperti sekarang, kita bisa kita bisa lihat lewat pandemi yang ada, kita mengalami kesukaran hari-hari ini. Kesukaran bisa juga terjadi melalui orang tua, bahkan mungkin sakit penyakit, pekerjaan dan sebagainya. Anak-anak mungkin juga bisa mempengaruhi. Ya, beragam hal itu bisa mempengaruhi kita untuk mengalami kesukaran. Ada respon-respon yang berbeda dari seseorang saat dia menghadapi persoalan. Ya, sebagian ada yang menyerah, kalah, nyerah lah, udahlah. Kalau nggak bisa dapat kerjaan, ya udah. Kalau memang harus seperti ini, ya sudah. Putus asa, nggak mau berusaha. Sementara di pihak yang lain, pada saat dia menghadapi kesukaran, dalam hatinya, oh ini proses pembelajaran dalam hidup atau proses untuk meraih keberhasilan. Ya, kalau kita kenal, ya di balik duka itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Di balik masalah ada maksud Tuhan. Di balik kesukaran ada maksud Tuhan. Ya, kita langsung saja, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dalam kita menghadapi kesukaran itu. Saya akan bagi dalam beberapa poin dengan cepat. Yang pertama, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 kita temukan di sini. Pertama sekali kita berusaha sebagai orang yang percaya dalam kita menghadapi kesukaran. Efesus 6 ayat 10 katakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pasti pertama sekali kita harus lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menguatkan hati. Hati itu pusat kehidupan, hati itu akar, sumbernya. Pada saat kita lemah, hati kita lemah, maka membuat segala sesuatu itu jadi goyah. Ya seperti akar tadi saya katakan. Pada saat pohon akarnya itu kuat, maka pohon itu akan kuat menghadapi terjangan angin seperti apapun. Tapi pada saat pohon itu akarnya tidak kuat, angin datang, pasti pohon itu akan tumbang. Demikian juga dimulai dari hati. Pada saat Daud, contohnya Daud, dalam 1 Samuel 30. Bagaimana Daud pada saat benar-benar dia menghadapi kondisi yang sangat sukar pada saat itu. Setelah dia pulang sampai kepada Siklag, benar-benar dia melihat kondisi Siklag itu hancur dibakar. Semua, tidak ada satupun yang tinggal. Semua, bahkan istrinya Daud ditawan. Dan itulah yang menunjukkan orang-orang Israel pada saat itu berusaha untuk melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia menyerahkan kepada Tuhan, menguatkan hatinya kepada Tuhan, dan mengajak bangsa Israel untuk menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi kita orang-orang percaya pada saat kita menghadapi kesukaran. Yang pertama, menguatkan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pasti pengharapan. Pada saat kita mulai punya kekuatan dalam hati kita, ayo belajar terus berharap kepada Tuhan. Seperti Habakuk katakan, Habakuk pasal 3, 17-19, lagu yang sering suka kita dengar, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pada saat itu benar-benar Nabi Habakuk melihat tidak ada, sepertinya tidak ada pengharapan, sepertinya tidak ada hasil apa-apa.
Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kata Nabi Habakuk, menguatkan kita bahwa kita harus memiliki pengharapan. Ayat yang ke-19 katakan, ayat yang ke-18 katakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, kata Habakuk. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu kata-kata yang luar biasa dari seorang Nabi Habakuk, menyampaikan bagaimana rasanya sudah nggak ada pengharapan lagi. Kita lihat saat ini sepertinya rasanya aduh berat, kita mau kemana, mau cari apa hari ini. Hari-hari seperti ini semuanya rasanya sukar, sulit. Ya, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih rasanya sulit. Semuanya seperti tertutup, berat. Tapi apa yang Habakuk katakan? Namun aku akan bersorak-sorai. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 katakan pengharapan itu saung yang kuat. Kita diajarkan bagaimana hidup kita itu bagaikan bahtera, bagaikan kapal. Pada saat bagaimana sih kapal itu Bapak Ibu Saudara? Untuk bisa bertahan di satu tempat, itu akan dilemparkan jangkar atau sauh, sehingga kapal itu tidak diombang-ambingkan. Demikian juga bahtera hidup kita hari-hari ini. Angin-angin persoalan, pencobaan itu, kesukaran itu mengganggu kita. Tapi bagaimana pengharapan kita seperti sauh yang kuat tadi. Kita lempar di mana sauh itu, bertahanlah di situ. Itulah pengharapan di dalam Tuhan, tidak digoyahkan. Sehingga yang pasti suatu saat Tuhan akan menggantikan segala sesuatu itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Bahkan survei medis mengatakan orang yang memiliki pengharapan umurnya itu lebih panjang. Orang yang sukacita, Amsal katakan, adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Gak ada obat yang lain. Hati yang gembira. Ada hal yang Tuhan tanamkan bagi kita, ayo tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan memampukan orang untuk terus bertahan hidup dan terus bertahan menghadapi berbagai macam persoalan. Ya, itu poin yang kedua. Tadi yang pertama menguatkan hati, kemudian tetap memiliki pengharapan, kemudian yang ketiga selalu percaya kepada Tuhan. Ya, percaya. Ya, kita orang yang percaya dikatakan percaya sama siapa? Percaya sama dukun? Oh enggak. Kita percaya sama Tuhan, percaya sama orang-orang pintar, percaya sama dokter. Kita percaya sama Tuhan. Mengembalikan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang terpanggil. Tuhan mendorong kepada kita, firman Tuhan mendorong kepada kita. Mari, apa yang Tuhan lakukan pasti bukan hal yang membuat kita jatuh. Pasti Tuhan memiliki maksud tertentu di balik kesukaran, di balik persoalan yang kita hadapi. Siapa sih manusia yang gak punya persoalan? Pasti ada. Tapi ada maksud Tuhan di balik persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Yang pasti Tuhan bisa memakai segala hal untuk menggantikan kesukaran kita dengan janji-janji Tuhan. Ya, itu selalu percaya kepada Allah. Kemudian ayat yang sangat terkenal 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Gak bisa, Bung, saya nggak bisa, Bapak Gembala, saya nggak bisa kalau saya harus selalu mengucap syukur. Gimana saya bisa mengucap syukur pada saat saya menghadapi masalah, nggak ada kerjaan, nggak punya uang untuk beli beras dan sebagainya. Bagaimana bisa mengucap syukur pada saat kita menghadapi sakit yang divonis dokter seperti ini? Bagaimana bisa mengucap syukur? Firman Allah yang katakan, bukan Bapak Gembala, bukan saya. Firman Tuhan yang katakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Apapun yang diperhadapkan kepada kita, mengucap syukur. Berat. Itulah hidup kekristenan. Bukan enak, tapi berat. Kita disuruh mengucap syukur pada saat kita mengalami kesukaran, mengalami kedukaan, mengalami hal-hal yang rasanya berat bagi kita, tapi kita didorong
untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itulah dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Sebab pada saat kita menghadapi kesukaran, yang pasti orang cenderung untuk marah, kesal, emosi. Pada saat kita menghadapi persoalan, nggak perlu Tuhan, buat apa sih? Mundur, bahkan mundur mungkin dari pelayanan, mundur karena rasanya nggak sanggup menghadapi masalah, bersungut-sungut, nggak bisa merasakan kebahagiaan, nggak bisa merasakan sukacita. Sedangkan dalam 1 Tesalonika tadi kita didorong. Ternyata di balik ucapan syukur itu memampukan orang untuk menerima keadaan apapun, bahkan dalam kesukaran. Pada saat hati kita bisa mengucap syukur, di situ Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan bahwa kita mampu menghadapi kesukaran. Ada ucapan syukur dalam hati. Tuhan terima kasih. Walaupun seperti ini kami hadapi, tapi kami bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami yakin Tuhan akan menggantikan kesukaran kami, duka cita kami, persoalan kami dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, memiliki pandangan bahwa segala sesuatu itu pasti ada batasnya. Tuhan tidak memberikan kepada kita itu pencobaan, persoalan, masalah lebih daripada kekuatan kita. 1 Korintus 10:13, nggak pernah Dia memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang lebih daripada kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan Dia menjanjikan kepada kita jalan keluar kepada kita agar kita bisa menanggungnya. Amsal Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini, serahkan kepada Tuhan. Karena Ia yang akan memelihara, Ia yang akan bertindak, Dia akan melakukan kuasanya. Berserah. Pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Tapi pada saat kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Dia bisa mampu kok, merasa mampu. Ya udah kata Tuhan, udah dia merasa mampu. Tapi pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan benar, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan kami nggak mampu, dan Dia akan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Ibrani 2:18 katakan, sebab oleh karena Ia sendiri pernah menderita karena pencobaan, maka Ia yang sanggup menolong kita karena Ia pernah dicobai. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lagi ragu dalam masa kesukaran. Tetap tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tegar, kita mampu dalam menghadapi berbagai macam kesukaran, persoalan, masalah, sakit, penyakit. Sebab yang pertama tadi, menguatkan hati. Pertama kali, mari datang kepada Tuhan, menguatkan hati kita kepada Tuhan. Milikilah pengharapan. Selalu percaya kepada Allah, yakin selalu percaya kepada Allah, mengucap syukur. Dan terakhir, yang pasti kita percaya bahwa ada saatnya di mana persoalan itu Tuhan akan tolong dan menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita. Sekali lagi, kami hamba-hamba Tuhan pun nggak punya masalah. Kita pun punya masalah. Tapi kami percaya bahwa lewat masalah itu ada maksud Tuhan yang luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah kesukaran persoalan seringkali menghalangi pandangan kita, saya pun, terhadap karya Tuhan yang besar, yang luar biasa besar di balik semuanya itu. Percayalah bahwa kelima poin tadi di atas memampukan kita untuk tetap tegar menghadapi masa-masa yang sukar ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, saya terutama, bagi keluarga kami, bagi kita semua. Kiranya bisa menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mengucap syukur kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.